Selamat sore saudara-saudari sekalian. Selamat sore. Pertama-tama terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir katekesi saya hari ini. Sebelum kita memulai katekesi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ursula Daniel Damus. Saya mahasiswi semester 4 ruangan 4 dan saya melakukan katekesi ini guna untuk memenuhi mata kuliah moral lekal. Saudari yang terkasih dalam Kristus, puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada pertemuan katekesi ini, kita mendalami tema tentang pentingnya mengendalikan diri dalam membangun keluarga yang harmonis. Tema ini mengajak kita semua bahwa pentingnya dalam hidup berkeluarga saling membangun keharmonisan satu sama lain. Dan katekesi ini juga diinspirasi dari kitab suci Amsal bab 25 ayat 1 sampai dengan 28. Sebelum kita memulai katekesi ini, kita awali dengan lagu ini. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara munara, serta Yesus penebus, sudilah doakan kami pada Yesus anakku, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam pertemuan katekesi ini. Bimbinglah kami agar dapat memahami bagaimana pentingnya dalam pengendalian diri dalam membangun keluarga yang harmonis. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, agar setiap sharing dan pembelajaran hari ini membawa kami semakin dekat dengan-Mu, dan teguhkanlah kami untuk mewartakan kasih-Mu dengan penuh bijaksana dan sukacita. Dengan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik teman-teman, supaya memperdalam tema katekesi kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati sebuah cerita. Karena dalam cerita ini nanti ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Kepada saudari Susti, saya persilakan. Bayangan di balik pintu. Aris berumur 30 tahun adalah seorang suami yang baik. Namun, rumah tangganya dengan Sari mulai terasa hambar dan penuh rutinitas. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi, menciptakan jarak emosional yang perlahan membuat Aris bosan. Di tengah kejenuhan itu, Aris mengenal Maya, istri dari rekan bisnisnya sendiri. Awalnya, Aris hanya mengagumi Maya sebagai sosok wanita yang cerdas dan lemah. Namun, situasi berubah ketika Aris mengetahui dari curhat yang langsung bahwa Maya sering tidak dihargai oleh suaminya sendiri. Perasaan iba itu perlahan berkembang menjadi kekaguman, dan akhirnya keinginan yang salah. Aris mulai sering mencari alasan untuk bertemu Maya. Saat menatap Maya, Aris merasa menemukan ketenangan yang tidak ia dapatkan dari istrinya sendiri. Ini salah, bisik batinnya setiap kali ia membayangkan Maya menjadi miliknya. Konflik batin memuncak saat Aris mendapati bahwa meskipun ia mencintai istrinya Sari, ia juga menginginkan wanita lain Maya. Ini adalah pertarungan antara logika dan emosi. Baik teman-teman, apakah ceritanya perlu dibaca ulang atau sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Setelah mendengar cerita di atas, bagaimana perasaan saudara-saudari? Itu baik dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya tadi mendengar cerita tadi, di sini saya merasa sedih dengan ceritanya. Dimana tadi di sini kalau tidak salah di sini Aris yang notabene ini orang yang baik-baik saja sebelumnya, yang sangat mencintai istrinya, tetapi di sini ketika dia bertemu dengan rekan kerjanya, di sini dia mulai tertarik lagi dengan rekan kerjanya, dan
seringkali mengabaikan istrinya. Bahkan dia seringkali uh, berbohong kepada istrinya itu dengan bertujuan untuk bertemu dengan si Maya, si rekan kerjanya tadi, untuk melakukan pekerjaan atau bagaimana. Dan saking dekatnya dengan Maya, bahkan tadi kalau tidak salah Aris ini dia ingin menjadikan Maya ini sebagai istri keduanya, tetapi di sini masih bertentangan dengan dia punya suara hati. Dan cerita ini tentunya juga menjadi tamparan keras bagi kita, bagi kaum muda, dan tentunya juga cerita ini kita menjadikan motivasi bagi kita, bagi pribadi kita masing-masing, supaya kita tidak perlu mengikuti karakter si Aris ini. Itu yang saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak Johan. Mungkin dari teman-teman lain ada. Baik, kalau tidak lagi kita lanjutkan dengan pertanyaan tersebut. Apa pesan yang disampaikan dalam cerita di atas? Terima kasih atas kesempatan yang kedua yang diberikan kepada saya. Setelah saya tadi mendengar cerita ini, ceritanya sangat menarik sekaligus sedih. Dari cerita ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa di sini saya akan mengambil pesan yang disampaikan otomatis ini. Cerita ini jadikan motivasi bagi kita, hingga kita bagaimana cara kita nanti mensiasati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini tentunya bukan hanya dalam konteks kehidupan keluarga, melainkan juga dalam teman. Di sini kita tidak boleh mengkhianati teman kita sendiri. Kalau dalam konteks keluarganya, apalagi kita ini sebagai seorang anak, kalau kita nanti melihat kita punya orang tua lagi ini baik-baik saja, di sini kita bertugas kita sebagai anak untuk mendamaikan mereka. Itu dari saya. Baik, terima kasih dari Bapak Johan. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Baik, dari saya pesan yang saya ambil dari cerita tadi, contohnya dalam kehidupan kita sebagai orang muda, seburuk atau serumit apapun masalah yang kita hadapi dengan orang lain, jangan pernah mengambil jalan pintas ataupun mengkhianati pasangan kita atau teman kita yang ada masalah dengan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari masing-masing. Masih ada lagi dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Pengalaman yang terkait dengan cerita di atas. Mungkin ada pengalaman yang dialami oleh teman-teman sekalian yang berkaitan dengan cerita di atas. Bisa sharingkan? Pengalaman dari saya, di mana saya punya teman yang cukup dekat, cukup lama lah, dari SD. Setelah SMA, kami memang masih berteman, tetapi dia lebih ke, mungkin karena kami beda sekolah, makanya dia lebih memilih teman lain. Di saat itu, saya juga kayak merasa emosi, karena dia mempunyai teman baru. Mungkin semua orang sih pasti merasakan hal yang sama. Kalau misalnya sahabat kita mempunyai lebih dekat dengan orang lain, pasti kita emosi. Di sisi lain, untuk bisa balas dendam, saya mencari teman baru dan saya mengabaikan dia. Padahal kan yang selalu menemani saya itu dia, tapi saya lebih memilih lebih dekat dengan teman baru tersebut. Dari situ saya belajar kalau sedekat-dekatnya kita dengan orang, rasa nyaman itu tidak akan pernah ada di orang yang sudah lama dengan kita, tetapi rasa nyaman itu akan datang ke orang yang akan membuat kita nyaman. Contohnya orang baru, sahabat baru akan membuat kita nyaman ketimbang sahabat yang lama. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas pengalaman dari Kak Nasti, pengalaman sangat luar biasa. Mungkin ada lagi dari teman. Kalau tidak ada, kita lanjut. Keharmonisan keluarga adalah salah satu bentuk komitmen antara pasangan suami istri.
dalam membangun kepercayaan diri agar dapat menjadi keluarga yang baik dan penuh kasih sayang antara satu sama lain. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian diri adalah peraturan proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, seraikan prosesnya membentuk diri sendiri. Dan keharmonisan dalam rumah tangga merupakan sebuah keadaan ideal yang diupayakan oleh pasangan untuk mencapai keseimbangan dan keserasian dalam berbagai aspek kehidupan mereka bersama. Ini adalah hasil dari upaya bersama dalam membangun suasana yang penuh saling menghargai, kedewasaan emosional, serta kepedulian yang mendalam terhadap kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Baik, kita lanjutkan dengan kita sama-sama melihat dan menghayati inspirasi dari kitab suci. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Bacaan diambil dari kitab Amsal. Berikut ini juga amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tak terselidiki. Singkirkanlah kotoran dari perak, maka hasilnya bahan bagi pengrajin perak. Singkirkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh keadilan. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah ke sini, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa yang dilihat matamu, jangan terburu-buru kau perkarakan. Karena pada akhirnya, apakah yang dapat kau lakukan kalau sesamamu mempermalukan engkau? Bawalah perkaramu terhadap sesamamu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau mencemoohkan engkau, dan ungkap terhadap engkau tidak berani. Bagaikan apel emas di pinggang perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Bagaikan cincin emas dan hiasan kencang, demikianlah teguran orang bijak di telinga yang mendengar. Seperti sejuknya salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Bagaikan awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Dengan kesabaran seorang puasa dapat diyakini, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Bagaikan gada atau pedang atau anak panah yang tajam, demikianlah orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya. Bagaikan gigi yang rapuh dan kaki yang goyah, demikianlah kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan. Bagaikan orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan bagaikan cuka pada luka, demikianlah orang yang menyanyikan untuk hati yang sedih. Jikalau setaruhmu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan membuatnya malu seperti menunggu bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas kebaikan itu kepadamu. Angin utara mendatangkan hujan lebat, bicara secara rahasia, mendatangkan muka malam. Lebih baik tinggal di sudut suatu rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bagaikan air sejuk bagi orang yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Bagaikan mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang goyah di hadapan orang fasik. Makan banyak madu tidaklah baik, begitu juga mencari kata-kata pujian. Bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tak dapat mengendalikan dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik teman-teman, apakah bacaan kitab suci ini sudah jelas atau perlu dibaca? Sudah jelas. Sudah jelas.
Baik, tadi kita sama-sama mendengarkan dan menghayati inspirasi dari kitab suci. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema kitab suci yang dibacakan oleh saudari Aljen tadi. Saudari-saudara, kita semua sudah mendengarkan bacaan di atas. Di manakah letak ayat yang paling menarik menurut saudari-saudara? Dari saya, Oke, baik, dari Susi, silakan. terima kasih. Menurut saya ayat yang menarik dari bacaan tersebut ayat 8 dan ayat 9, di mana ayat 8 berseru, apa yang dilihat matamu jangan terburu-buru kau perkarakan, karena pada akhirnya apakah yang dapat kau lakukan. Di ayat 9, belalah perkaramu terhadap sesama itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Baik, terima kasih dari kata Susti. Mungkin ada dari teman-teman. Kalau dari saya, ayat yang lebih menarik itu di ayat 24 yang berbunyi, lebih baik ditinggal di sudut suatu rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Baik, terima kasih dari ini. Mungkin ada dari teman-teman lain. Baik, dari saya, ayat yang menarik yaitu ayat 25 dengan bunyi, bagaikan air sejuk bagi orang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada lagi? Menurut saya ayat yang paling menarik di sini yaitu ayat 19 yang berbunyi, bagaikan gigi yang rapuh dan kaki yang goyah, demikianlah kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesatan. Teman-teman, kita lanjut di pertanyaan berikut. Dari bacaan kitab suci tadi, apa pesan yang dapat kita ambil dari bacaan kitab suci Amsal bab 25 ayat 1 sampai 28 tentang Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hezekia? Dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menyampaikan pesan bahwa memang semua ayat ini sangatlah menarik, tetapi saya di sini lebih tertarik di ayat yang 21. Nah, dalam ayat 21 dengan 22 ini, di sini ingin mengatakan bahwa kita ini bijak dalam membalas kejahatan. Nah, dari ayat ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa sekalipun ada orang yang jahat kepada kita di sini, kita tidak boleh membalasnya pula dengan kejahatan. Karena dengan sesuai dengan ayat ini yang mengatakan bahwa jika musuhmu sedang haus, maka kita wajib memberikan minum. Nah, begitu juga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Seandainya ada teman maupun musuh kita sebelumnya minta maaf kepada kita, di sini kita tidak boleh mengabaikan permintaan maaf tersebut, melainkan kita harus mampu memaafkan segala kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Karena kalau dikaitkan juga dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus, di mana hukum terbesar itu adalah hukum cinta kasih. Nah, dari di sini pun juga kita harus mampu menerapkan hukum tersebut, karena sangat relevan, apalagi kita ini sebagai kaum muda. Itu dari saya. Baik, terima kasih dari kalian. Pesan yang sangat luar biasa. Di sini intinya bahwa kita harus menjadi orang pemaaf. Misalkan kalau kita punya masalah dengan teman, kita harus saling memaafkan, jangan pernah membencinya. Karena seperti yang dikatakan oleh Kak Yohan tadi, itu Yesus mengajarkan hukum cinta kasih. Itu gunanya kita sebagai generasi muda, bahwa bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab, di mana kita bisa menjadi penerus bagi bangsa. Kita juga harus bisa menjadi anutan bagi generasi-generasi di bawah kita, karena mereka nanti akan meniru perilaku kita. Itu makanya menjadi seorang pemaaf itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada lagi pesan yang disampaikan oleh teman-teman. Dari saya,
Pesan yang dapat diambil dari Amsal di ayat 17 yang berbunyi, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan dibosan lalu membencinya. Pesan di sini Amsal mengingatkan kita untuk memiliki batasan dalam pergaulan, yang dimana Amsal juga mengingatkan untuk tidak terlalu sering menginjak kaki di rumah tetangga. Pesannya, dalam berteman misalnya atau berpacaran, hargailah privasi dan batasan. Jangan sampai kehadiran kita yang awalnya disuka malah menjadi membosankan atau mengganggu karena tidak punya batasan. Baik, terima kasih dari Kakak Aceh. Pesannya sangat luar biasa. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan pertanyaan berikut. Tadi kita sudah mendengarkan tadi sama-sama kitab suci. Nah, di sini mungkin ada dari saudari dan saudara pengalaman yang terkait dengan bacaan kitab suci dari Amsal bab 5 ayat 1 sampai 28. Oke, terima kasih. Di sini akan coba menceritakan pengalaman saya dulu waktu SMA. Nah, setelah saya tadi memahami ayat 21 dulu dari kitab Amsal pada hari ini, di sini saya teringat pengalaman saya dulu waktu SMA, yaitu tinggal di asrama. Nah, pada waktu itu kebetulan kami di asrama itu kayak kelas di SMA itu ada 4 orang. Nah, dari 4 orang ini yang adik tingkatnya kalau tidak salah ada 9 orang. Nah, pada waktu itu kami 4 orangnya itu kakak tingkat, dan kami sebagai kakak tingkat ada rencana untuk pergi keluar asrama. Dan di sini kami memberikan peringatan kepada adik-adik kalau tidak boleh melaporkan kami bahwa kami keluar dari asrama. Nah, pada pas kami bilang itu mereka mengatakan iya, tetapi mereka malah mengingkarnya. Nah, mereka bilang pada saat pembina datang, bahkan waktu itu ada 1 orang dari antara mereka yang pergi lapor ke pembina asrama yang mengatakan bahwa kami ini pergi keluar malam. Akibat dari dia melaporkan kejadian itu, di sini pembina asrama marah pada kami, bahkan hampir skor sekali dari asrama. Nah, memang setelah kejadian itu memang kami di sini ada menyimpan dendam dengan orang yang melaporkan tadi kepada pembina asrama. Tetapi di sini kami lebih mengasihi dia karena kami sudah anggap dia sebagai adik kami sendiri. Dan kami di sini tidak tega memukul dia sekalipun kami sudah menerima sanksi dari pembina asrama. Baik, terima kasih dari Kakak Yohan, pengalaman sangat luar biasa. Mungkin ada lagi dari teman sekalian. Baik, kalau tidak ada, dalam kitab suci Amsal bab 5 ayat 1 sampai 28 mengatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya, penting hidup dalam kejujuran, takut akan Tuhan, dan keadilan sosial, terutama dalam hal kepemimpinan dan kekayaan. Dan dalam Titus bab 2 ayat 11 sampai 12 mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Artinya, keselamatan bukan karena usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang nyata melalui Yesus Kristus bagi siapa saja. Baik teman-teman, supaya katekesi hari ini kita tidak sampai di sini. Di sini ada tawaran ASI konkret atau rencana tindak lanjut dari saudara, upaya yang dilakukan dalam membangun, karena tema kita pada sore hari ini adalah membangun keluarga yang harmonis. Nah, di sini dari saudari sekalian, apa rencana tindak lanjut dari tema-tema yang sudah kita sharingkan pada sore hari ini? Dari saya, rencana kita lanjut sesuai dengan tema ini. Untuk kedepannya kita saling menghargai satu sama lain, terlebih khusus untuk kedua orang tua kita, saling mencintai dan disiplin akan tingkah laku yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman.
Kalau dari saya, kedepannya kita harus bisa menjadi orang yang bisa diandalkan, yang setia dan tanggung jawab. Baik, apakah aksi konkret yang teman-teman sudah tawarkan tadi, apakah kita semua setuju? Setuju. Saya minta kepada ketiga teman kita untuk membawakan doa permohonan. Marilah kita berdoa untuk kita yang sedang mengikuti katekisme ini. Allah Bapa dalam surga, kita syukur atas karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan kami. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga katekisme kami pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah kami sehingga pada sore hari ini katekisme kami yang berjudul pentingnya pengendalian diri dalam membangun keluarga yang harmonis berjalan dengan lancar. Semoga katekisme ini dapat menginspirasi bagi kami semua. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sang suara Tuhan, mengucapkan kepadamu terima kasih atas sungguh baik dalam jalan kami sepanjang hari ini. Terima kasih juga atas nasihat-Mu melalui katekisme kami pada hari ini. Tuhan, tuntunlah kami agar kami dapat menjadi pribadi yang setia dan jujur dalam setiap tanggung jawab yang kami terima. Berilah kami hati yang penuh kasih agar kami bisa membalas kejahatan dengan kebaikan seperti yang Engkau ajarkan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami Yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini katekisme kami berjalan dengan baik. Semoga apa yang kami dengar dan renungkan menjadi kekuatan bagi kami untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu melalui setiap kata, tindakan, dan kehadiran kami dalam pentingnya pengendalian diri untuk membangun keluarga yang harmonis. Teguhkanlah kami agar kami menjadi orang yang bijak, membawa damai, kebenaran, dan kasih kepada siapapun yang kami jumpai. Dan berkatilah langkah kami selanjutnya agar kami dapat menjadi pewarta sukacita ini dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tara adalah keluarga. Selamat pagi ayah, selamat pagi bunda. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih ayah, terima kasih bunda untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.